Halo guys, di video kali ini kita akan bahas audio Toyota Fortuner part ketiga. Apakah kalian masih ingat? Oke, kita akan bahas dulu pemasangan perdam di bagian fender. Sebelumnya mobil ini sudah memakai perdam dari lantai, pintu, plafon, dan bagasi. Untuk bagian fender, kita menggunakan perdam silent coat Vibro tebalnya 4 mm. Dan beda dari biasanya, kita menggunakan yang 2 mm. Dan di mobil ini kita menggunakan teknik baru dengan menggunakan aluminium putih rubber Vibronya itu 4 mili yang kita pasang pada bagian body fendernya ya guys. Jadi perdam silent coat ini adalah perdam yang didesain untuk interior maupun eksterior mobil. Dan lem putih rubber ini berbeda dengan perdam aluminium pada umumnya ya guys. Ini tahan air dan kita tidak perlu khawatir apabila kita cuci steam ya guys. Setelah itu pada lapisan keduanya kita tambahkan lagi perdam silent coat noise isolator dengan ketebalannya 6 mm. Kita tempel pada bagian bodinya, bukan pada bagian cover fendernya. Ini akan terasa jauh lebih berguna atau lebih bermanfaat ya guys untuk pasang lapisan keduanya pada bagian bodi. Dan tentunya kita akan fokus ke bagian dalam dashboardnya. Dan uniknya perdam noise isolator ini adalah tahan air ya guys. Jadi kalau kita cuci steam pada bagian kolongnya ini kalian nggak perlu khawatir juga. Untuk fender roda belakang juga kita melakukan hal yang sama menggunakan silent coat Vibro dengan ketebalannya 4 mm. Bahan lemnya ini mengandung putih rubber dan juga didesain untuk pemakaian di luar. Untuk lemnya juga cukup kuat ya guys, kita sudah sering menggunakan perdam aluminium putih rubber silent coat di bagian fender ini. Pada saat kita cuci steam tidak mudah lepas guys, jadi aman. Untuk lapisan kedua pada fender roda belakang juga kita menggunakan noise isolator dengan ketebalan 6 mm. Dengan teknik baru, pemasangan lapisan keduanya di bagian bodi ini akan jauh lebih sempurna guys dan dapat mengurangi kebisingan pada roda lebih banyak lagi di bagian roda, apalagi untuk mobil berjenis SUV ini ya guys, akan jadi lebih nyaman. Dan kita lihat ini proses pemasangan perdam bagian belakang dan pada bagian depan sudah selesai. Jadi seperti ini guys untuk pemasangan perdam fendernya menggunakan 2 layer. Dan kita akan lanjutkan untuk pemasangan perdam bagian plafon yang dimana bagian bodinya sudah terpasang perdam sebelumnya. Di video sebelumnya juga kalian bisa lihat, tapi di bagian cover plafonnya ini kita belum pasang perdam nih guys. Kita akan pasang perdam ini 2 layer juga. Nah, untuk layer pertama ini kita menggunakan perdam Vibro silent coat dengan ketebalan 4 mm. Dan memang ini sangat berpengaruh ya guys apabila kalian menggunakan audio dengan ada subwoofer. Untuk getaran bassnya ini akan dapat mengurangi. Selain itu juga dapat mengurangi kebisingan pada saat hujan, juga dapat mengurangi panasnya matahari untuk bagian plafon ini. Jadi untuk pemasangan perdam plafon 4 mm ini memang direkomendasikan ya guys untuk mereknya silent coat. Dan apabila ketebalan kalian juga bisa menggunakan perdam 2 mili. Dan kali ini di mobil ini kita menggunakan 4 mm juga guys. Jadi benar-benar rigid, kedap dan juga tidak bergetar pada saat kita menggunakan audionya guys. Setelah itu pada lapisan keduanya kita tambahkan lagi perdam silent coat dengan tipenya ini adalah sound absorber dengan ketebalan 15 mili. Dan perdam asal Latvia ini lemnya mengandung serat fiber sehingga dapat menempel dengan baik dan tidak mudah lepas pada saat teriknya matahari. Dengan bentuk yang menyerupai busa telur ini, peredam ini mampu mengurangi kebisingan dan juga bahannya ini adalah tahan panas. Dan pada bagian bodi plafonnya ini juga sudah menggunakan perdam silent coat ketebalannya 2 mili pada lapisan pertama, lalu pada lapisan keduanya menggunakan perdam noise isolator dengan ketebalannya 6 mm. Jadi total keseluruhan pemasangan perdam atap ini adalah 4 lapis. Dan kita lanjut untuk pemasangan perdam pada bagian kap mesin sudah dilakukan di video sebelumnya guys. Tapi kita tambahkan lagi untuk cover mesinnya nih guys supaya tidak berisik, yaitu dengan menggunakan perdam silent coat berjenis Vibro ketebalannya 2 mm. Dan ini adalah pemasangan perdana yang kita lakukan pada bagian cover mesinnya nih guys. Lalu pada lapisan keduanya kita tambahkan lagi dengan menggunakan perdam silent coat
buffer dengan ketebalannya ini adalah 10 mili. Bahan buffer ini memang didesain untuk bagian area kap mesin nih guys. Nah sekarang kita akan lanjut untuk proses pemasangan audionya. Sebelumnya mobil ini belum custom panel ya guys, jadi masih menggunakan OEM look. Sekarang kita membuat box pada bagian pintunya ini. Door trimnya kita potong, lalu kita cetak dengan menggunakan serat fiber. Perpaduan dengan kayu menggunakan plywood. Bahan kayu plywood ini adalah ringan dan juga padat. Lalu untuk bagian dalamnya ini kita kuatkan lagi dengan menggunakan kawat supaya panelnya ini bisa lebih kokoh dan ringan tentunya. Setelah itu kita tambahkan lagi perdam berjenis rock wool pada bagian dasar belakangnya ini. Dan dalam box midbusnya ini kita bikin 2 buah tulang supaya boxnya ini benar-benar rigid guys. Setelah itu pada bagian mukanya kita juga menggunakan kayu plywood dan di sini terlihat bagian tulangannya ya guys. Biasanya untuk mobil kompetisi kita sarankan untuk membuat box pada midbusnya seperti ini. Dengan membuat box midbus seperti ini, hasil midbusnya itu akan terasa lebih detail dan lebih galak guys. Dengan menggunakan kayu plywood ini, box midbusnya tidak berat. Dan sudah pasti pintunya itu juga tidak terasa berat. Nah setelah selesai kita finishing dengan bahan MBTEK kita jahit. Pada bagian midbus Ground Zero Uranium ini kita custom grill dengan logo ada Ground Zero-nya. Dan untuk posisi angle midbusnya kita arahkan ke bagian penumpang dan juga ke bagian pengemudi guys. Jadi kita angle sedikit supaya suara midbusnya ini bisa naik ke atas. Dan juga bisa fokus ngeblend dengan midrange dan tweeternya. Jadi posisi terakhir angle tweeter dan midrange-nya ini kita letakkan pada pilar A. Dengan posisi seperti ini sebenarnya suara panggungnya itu sudah tinggi loh guys. Tapi dirasa kurang lebar. Oleh sebab itu kita rombak lagi. Kita angle ulang dengan posisi midrange pada bagian cover spion. Dan posisi tweeternya kita letakkan pada pilar A. Untuk ring midrange-nya ini kita tidak menggunakan kayu. Melainkan menggunakan ring dari tembaga ya guys. Jadi bahannya ini sangat ringan dan kokoh. Fungsinya supaya midrange-nya ini bisa bekerja dengan baik. Karena begitu mountingnya dia kokoh dan kuat, tentunya suaranya akan jauh lebih stabil dan lebih diam. Nah jadi seperti ini proses angle midrange-nya kita letakkan pada cover spionnya. Nah sekarang kita akan melakukan untuk angle tweeternya. Tweeternya ini menggunakan ring tembaga juga sama seperti ringnya midrange. Untuk posisi tweeternya kita harus sejajarkan dengan posisi midrange. Jadi tidak boleh lebih maju atau lebih mundur. Setelah proses finishing dan kita bentuk, hasilnya seperti ini nih guys. Nah sekarang kita QC terakhir kali ya guys. Nah posisinya ini tweeter dan midrange-nya harus sejajar. Walaupun dua bagian yang terpisah guys. Dengan metode seperti ini suara panggung akan jauh lebih lebar dan panggungnya juga bisa lebih tinggi. Untuk depth-nya juga bisa dapat. Walaupun di Toyota Fortuner ini rada sulit ya guys. Nah untuk midrange-nya ini menggunakan Ground Zero Uranium. Kita tambahin lagi dengan kabel direct link. Ini istilahnya adalah kabel hook up dari Harmonic Harmony. Yang dimana kita solder langsung ke bagian midrange-nya ini. Untuk ukuran kabelnya adalah 21 AWG dengan bahan silver OCC dikombinasi dengan bahan copper OCC dengan ukuran 19 AWG. Jadi mobil Fortuner ini sudah 3 kali angle, yaitu di posisi midrange dan tweeter seperti ini. Midrange-nya bukan di cover spion, lalu di posisi pilar A semua. Dan yang terakhir adalah posisi midrange-nya ada di cover spion dan posisi tweeternya diletakkan pada pilar A. Untuk bagian tweeter pilar A-nya ini kita bikin list lagi supaya untuk menghindari pantulan daripada kaca. Terlihat ya guys pada pilar A ini ada garis sedikit di bagian kacanya itu. Fungsinya adalah untuk menghindari kaca sehingga suaranya tidak sibilance. Dan di sini sebelumnya ada pemasangan GF akustik dari Stein Music ya guys. Ada 3 buah guys. Kita letakkan di sudut kiri, di bagian tengah dashboard, dan juga di sebelah kanan. Yang dimana Stein Music ini berfungsi untuk menyerap suara. Sehingga hasil suaranya akan bisa lebih teratur. Dan terakhir ini adalah produk terbaru dari Stein Music. Bentuknya seperti agar-agar ya guys. Namanya Blue Sun Signature. Dan untuk GF akustiknya kita pertahankan tetap menggunakan 3 buah di sudut sebelah kiri, di tengah, dan juga di sebelah kanan. Jadi total penggunaan Stein Music ini ada 5 buah ya guys. Dan sebelah kanan ada Blue Sun Signature lagi. Efek suaranya lebih energi dan juga powerful. Dan untuk instalasi sebelumnya kita menggunakan Profile 4 Ultra dengan kabel supply Harmonic Harmony Concerto. Dan power Genesis-nya ini masih buatan England dan juga ada fan-nya. Lalu kita tambahkan lagi Badcap X400.
Dan instalasi sekarang kita tambahkan lagi dengan 2 buah sikring pengaman. Yang satu adalah untuk sikring distribution block dan satu lagi untuk sikring VSS Harrison Lab dengan menggunakan sikring harmonic harmony. Dan ini adalah VSS Harrison Lab, di mana alat ini berfungsi untuk supaya tegangannya stabil di 14 volt. Dan ini sangat berguna seperti kompetisi EMA yang dimana penjuriannya engine-nya harus off. Dan untuk power amplifier tweeter dan midrange-nya menggunakan Crescendo Revo 5A4. Untuk kabel RCA-nya sebelumnya menggunakan Harmonic Harmony Rhapsody dan Harmonic Harmony Concerto. Untuk power Crescendo Revo 5A4 ini memiliki daya 75x4, sudah high res power amplifier, kelas AB dengan Burr Brown 3M chip, dan Sanken transistor dan Wilma kapasitor. Prosesornya sebelumnya menggunakan Crescendo Evolution 9 DSP. Kita ganti dengan menggunakan prosesor Resolute, dan untuk kabel RCA-nya menggunakan full Harmonic Harmony Rhapsody. Dan untuk power amplifier kita tetap mempertahankan menggunakan Crescendo Revolution 5A4. Power bagus ya guys, sudah high res dan juga harganya juga terjangkau sekitar 7 juta saja. Dan selain bed cap kita tambahkan lagi ada 4 unit EHD. Yang pertama EHD source ini untuk prosesornya, EHD elektronik untuk fuse distribution dan ground block. Dan yang ketiga EHD digital, ini adalah untuk khusus streamer ya guys. Yang terakhir adalah EHD ground. Biasanya kita sambungkan ke ground block atau juga ke bodinya head unit power amplifier. Gunanya adalah untuk mengurangi noise. Dan untuk pemakaian sikring pusat kita gunakan 3 sikring. Pada bagian aki, di sini ada fuse 150 ampere untuk ke alternator, untuk fuse yang 20 ampere ini ke streamer, dan fuse 150 ampere satu lagi untuk ke VSS Harrison Lab. Jadi kita jalan 2 nih guys kabel supply-nya. Dan di laci sini ada 4 sikring distribution block. Kita bisa lihat di skemanya, 100 ampere 3 biji dan 30 ampere 1 biji. Yang dimana 100 ampere ini untuk bed cap, power Crescendo Revo, power Genesis, dan 30 ampernya kita ganti prosesornya dengan menggunakan Resolute. Nah untuk panel bagian fender belakang kita tambahkan lagi dengan menggunakan Rockwool. Biasanya bahan Rockwool seperti ini kita aplikasikan untuk di rumah ya guys, jadi untuk di home audio. Di mobil Fortuner ini kita aplikasikan di tempat dongkrak supaya dalamnya ini menjadi padat. Dan untuk subwoofernya sebelumnya kita menggunakan Ground Zero Uranium ukuran 10 inch dengan boxnya seperti ini guys, sealed. Dan sekarang kita ganti box subwoofernya dengan menggunakan kayu plywood. Pada bagian boxnya kita menggunakan kaki SVS Soundpad Subwoofer Isolation. Efeknya subwoofernya lebih tight dan juga clean sehingga mampu meningkatkan kerja subwoofer dan menghilangkan rattle. Setelah itu kita buat cover lagi dengan menggunakan kayu plywood. Dan keuntungan menggunakan kayu plywood ini adalah ringan namun padat. Dan pada bagian sisi kiri dan sisi kanan box subwoofer kita bisa letakkan toolkit. Pada bagian diameter subwoofernya kita kikis dengan menggunakan alat gurinda supaya bass subwoofernya tidak tertahan. Oke, jadi seperti ini box subwoofernya. Di bagian bibir bawahnya ini kita papas ya, jadi rada cekung ke dalam. Dan untuk bagian dalam box subwoofernya kita tambahkan lagi dengan menggunakan Dacron. Untuk kabel subwoofernya kita menggunakan Harmonic Harmony Concerto dengan ukuran 18 EWG. Kita jalan 2, lalu kita tambahkan lagi kabel hook up direct link dari Harmonic Harmony juga. Efeknya subwoofer akan terasa lebih clean dan detail. Di sini kita tambahkan lagi dengan menggunakan terminal dari Ground Zero isi 4. Untuk box subwoofernya selain menggunakan Rockwool kita tambahkan lagi Twaron Unicorn Tail dari Moondrove. Satu pack ini adalah 50 gram. Kita pakai 3 kantong. Dan ini adalah 150 gram yang kita pasang pada box subwoofer. Dan untuk subwoofernya ini kita menggunakan Crescendo edisi terbaru yaitu Crescendo Revolution 710 dengan ukuran 10 inch underhung design. Dan speknya ini sudah high res subwoofer. Dan sudah termasuk grill di mana bentuknya ini unik ya guys. Dan ada emboss Revolution 710 membuat subwoofer ini jauh lebih mewah. Jadi boxnya kita bungkus dengan bahan vinil warna hitam, kita kasih action acrylic dengan warna lampu biru. Di bagian bawahnya ini kita pakai logo dengan laser. Dan pada bagian samping kanan kirinya kita tambahkan acrylic dengan action LED berwarna putih. Untuk head unit kita masih mempertahankan dengan menggunakan Kenwood DMX9720. Di sini ada saklar untuk streamer dan juga ada controller untuk prosesor Resolute-nya. Dan di sini kita menggunakan streamer yang dimana fungsinya menyerupai head unit. Dan ini merupakan jadi source pada saat kita untuk main di kompetisi. Dan pada event Ken 17 September yang lalu,
Mobil ini mendapat champion di kelas SQ Prosumer 3-Way. Diraih oleh Edward, Toyota Fortuner. Tim Crescendo GZ, Dynamic, Autoson, Jakarta. Quiet as your sleepy eyes, calm bows to the lowering clouds. Storms are coming slow and proud. Electric blue flying up above, ain't it just like love? Clock ticking on the wall, keeping rhythm with the rain. Time goes by much slower